Unmute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Ismail. Saya dari kelompok 22 yang beranggotaan Syahid Maulana Saifuddin, dan yang ketiga ada Bima Cakra. Untuk dosen pengampunya ada di bagian kolom bawah ini. Terus yang itu ada yang pertama pendahuluan, yaitu perkembangan smartphone saat ini berkembang pesat. Perkembangannya seakan semua kegiatan dapat dilakukan dengan aplikasi mobile. Begitu juga halnya dalam bidang pendidikan, tentang bagaimana caranya berzakat dengan menggunakan e-zakat atau bisa disebut dengan Android programming atau aplikasi mobile. Oleh karena itu, tugas akhir ini dibuat dengan tujuan diciptakannya media pembelajaran baru secara online yang sangat interaktif khususnya di kalangan masyarakat tentang bagaimana caranya berzakat melalui media online atau aplikasi pembelajaran mengenai e-zakat berbasis Android. Untuk memudahkan orang tua mengajarkan anak-anak atau siapapun dengan cara yang mudah untuk mempermudah bagaimana caranya berzakat tanpa harus bertatap langsung atau mengasihkan secara langsung, yaitu menggunakan e-zakat tersebut. Aplikasi ini dibuat berbasis Android untuk memudahkan dibawa kemana-mana. Hasil dari penelitian adalah aplikasi pembelajaran mengenai e-zakat ini terdapat beberapa tampilan seperti yang pertama zakat, yang kedua doa zakat, yang ketiga login, dan keempat logout. Untuk selanjutnya, analisis sistem yaitu akan dibacakan oleh Bang Bima. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis sistem. Penulis pada tugas akhir ini akan membangun aplikasi berbasis Android. Salah satu alternatif untuk membantu pembelajaran adalah dengan memanfaatkan smartphone Android yang saat ini sedang berkembang pesat. Sistem pembelajaran berbasis Android menjadikan sangat efektif dan efisien. Dalam aplikasi ini memiliki 6 menu utama, yaitu perhitungan, doa zakat, website, donatur, login, logout, dalam mendukung pembelajaran kepada user yang menggunakannya. Kemudian pendukung dari sistem ini yaitu mencakup database dan kode Naiter atau pemrograman web sebagai admin untuk menghubungkannya menggunakan REST API. Oke, untuk waterfall mode SDLC yang akan dibawakan oleh Syahid Maulana Saifuddin. Waterfall model SDLC. Requirement Gathering and Analysis. Mengumpulkan kebutuhan secara lengkap aplikasi, kemudian analisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap permasalahan yang ada, termasuk pengaplikasian Android. Selain itu, juga melakukan analisis terhadap sistem yang akan dibuat, batasan sistem, kinerja sistem, cara kerja sistem. Lalu sistem desain. Desain dikerjakan setelah kebutuhan selesai dikumpulkan secara lengkap, dengan melakukan perancangan user interface, struktur program, dan desain UML. Selanjutnya, implementation. Desain program diterjemahkan ke dalam kode-kode dengan menggunakan bahasa pemrograman yang sudah ditentukan. Program yang dibangun langsung diuji baik secara umum. Lalu integration and testing. Pada tahap ini akan dilakukan pengujian terhadap kinerja sistem aplikasi pembelajaran dasar untuk anak usia dini. Deployment of system. Mengoperasikan program di lingkungannya dan melakukan pemeliharaan, seperti penyesuaian atau perubahan karena adaptasi dengan situasi sebenarnya. Maintenance, proses pemeliharaan sistem yang sudah dibangun. Dan di sampingnya itu ada tabel-tabelnya. Oke, untuk kelebihan dan kekurangan aplikasi, yaitu kelebihannya adalah simple, mudah dimengerti, dan diimplementasikan. Yang kedua ada mudah untuk mengelola karena model yang sederhana. Yang ketiga ada user interface sederhana. Yang keempat dapat dijalankan dengan mudah. Kelima biaya murah. Untuk kekurangan aplikasi ini, yaitu tidak memungkinkan banyak refleksi atau revisi. Setelah aplikasi dalam tahap pengujian, sangat sulit untuk kembali dan mengubah sesuatu yang tidak terkondominasi dengan baik atau pikiran pada dalam tahap konsep. Untuk selanjutnya, ini proses sistem aplikasi ini akan dijelaskan oleh Bang Bima. Ya, di sini proses atau diagram alir digunakan untuk menggambarkan alur suatu program menjadi lebih sederhana sehingga program tersebut dapat lebih dimengerti. Berikut dari proses pembangunan sistem dimulai dengan alur menampilkan cover halaman berupa splash screen, kemudian menampilkan menu halaman utama aplikasi. Ketika user memilih salah satu menu,
aplikasi yang diinginkan, sistem akan menampilkan pembelajaran berupa gambar dan teks sesuai dengan pilihan user. Dan berikut akan saya jelaskan flowchart yang sesuai dengan program yang kami buat. Pertama, kita ke start mulai, lalu di situ ada menu lanjut. Jika lanjut akan menampilkan menu dashboard, jika tidak akan kembali ke halaman menanyakan lanjut atau tidak. Kemudian jika sudah ketampilan menu dashboard, kita dipilih ada menu login. Kalau mau ke login, tekan ya, lalu akan menampilkan login, email, dan bantuan. Lalu ada perhitungan di bawahnya jika tidak ingin ke login, menu selanjutnya itu perhitungan. Jika iya, tampilan perhitungan zakat akan muncul. Jika tidak, kembali ke menu dashboard atau kita bisa milih ke doa zakat. Doa zakat di situ kalau iya ada tampilan doa zakat. Jika tidak akan ke menu sebelumnya yaitu menu dashboard, ada history di bawahnya. Jika ia akan menampilkan history program yang kita habis pakai, user menggunakan menu apa, lalu di situ akan menampilkan historinya. Jika tidak, ada menu lagi support, yaitu di situ jika ia akan menampilkan kontak bantuan. Jika tidak ingin ke support, ada menu selanjutnya itu logout. Jika tidak ingin logout, akan kembali lagi ke menu sebelumnya, yaitu tampilan dashboard menu. Jika iya, maka program akan selesai. Oke, untuk desain UML yaitu akan saya jelaskan teorinya. Sebelum membuat aplikasi, terlebih dahulu merancang sistem menggunakan asal UML. UML sendiri merupakan singkatan dari Unified Model Language, yang merupakan sebuah bahasa yang menjadi standar untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan sistem piranti lunak di dalam industri. UML juga merancang model sebuah sistem. Untuk model use case diagram yaitu akan dijelaskan oleh Saudara Said. Ya baik, jadi di sini ada 6 macam use case diagram, yaitu adalah ada use case login, ada use case perhitungan, ada use case doa zakat, ada use case website, ada use case donatur, dan ada use case logout. Selanjutnya. Nah, setelah itu di sini juga ada activity diagram. Di sini ada 6 activity diagram login, activity diagram perhitungan zakat, activity diagram doa zakat, activity diagram website, activity diagram donatur, dan activity diagram logout. Dan di sini adalah tampilan kelas diagramnya seperti gambar berikut. Oke, untuk ini Entity Relationship Diagram atau ERD akan saya jelaskan. Itu mengenai login itu dia hanya berfungsi sebagai operatornya saja. Untuk donatur, dusun, dan desa itu biasanya terhubung antara misalkan si integer ini masuknya ke dusun di ID integer ini. Nah, untuk desa ini si integer ID ini masuknya ke desa ID yang integer. Nah, yang desa ini terhubungnya ke dusun ID yang di tabel dusun ini. Untuk desain Android-nya yaitu seperti pertama berikut nama urutan desain dari Android ini, yaitu yang pertama ada splash. Sebelum menampilkan layar seperti ini, dia akan splash seperti ini dulu. Lalu ada tampilan kelompok dari kami, terus ada masukan login, setelah itu baru dashboard dari aplikasi yang kita buat. Setelah itu ada perhitungan zakat. Contoh perhitungan zakat ini ada ini untuk desainnya sini. Untuk hitungan satu itu nominalnya 30.000 atau bisa kalau misalkan diberaskan itu bisa 2,5 kilogram. Dan untuk doanya juga ada. Terus untuk desain pemrograman webnya yaitu kita ngambilnya tentang data donatur, data desa, dan data dusun. Kenapa data desa dan data dusun? Yaitu kita mengambil dari desa mana saja untuk menjadi donatur dari
si Jakar itu dan dusun mana saja. Misalkan di sini contohnya Maulana Syahid misalkan dari Loji gitu kan. Untuk donatur dari sekian rupiah seperti itu. Untuk customer seperti ini. Mungkin dari kelompok kami hanya itu yang bisa sampaikan. Sedikit saya jelaskan ini tentang Cloudchat. Mungkin di sini ada kesalahan sedikit. Di sini tentang setelah doa zakat itu masuknya ke website. Mohon maaf ini belum dirubah. Setelah ke website baru masuk ke donatur. Di sini untuk pengembangan Android-nya, pengembangan webnya juga belum sepenuhnya full. Terus Android-nya juga belum sepenuhnya bisa digunakan secara aktif. Dalam codingannya juga masih ada pembaruan. Untuk materinya juga masih ada pembaruan juga. Mungkin untuk use case dan database-nya udah ada. Untuk laporannya juga udah ada. Mohon maaf dari kelompok kami cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.